أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 26 Jumadats Tsaniyah 1430 Hijriah, kita berkumpul di ruangan ini untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah rahimanillah wa iyyakum, insyaallah taala mulai hari ini, hari Jumat, setiap hari Jumat habis asar kita akan memulai daurah dengan tema daurah mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau boleh dibilang daurah cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dan anak katakan bahwasanya ini adalah tanda kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau seandainya niat kita ikhlas datang ke sini untuk menuntut ilmu syar'i, maka ini adalah tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Artinya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memudahkan kepada dia agama Islam ini. Dan salah satu cara untuk memahami agama Islam ini dengan baik dan benar adalah dengan mengikuti majlis-majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tidak lupa Anda mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, bahwasanya kita duduk di sini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, antum semua datang dari jauh-jauh, dari Damak, kemudian dari Dhahran, dari Khobar dan macam-macam, menempuh sebuah perjalanan. Kemudian dalam perjalanan tersebut ia niatkan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah amalan, sebuah pahala, yaitu memudahkan jalan ke surga. Sebagaimana kita menuntut ilmu dengan menempuh sebuah perjalanan yang berat. Ada yang datang dengan naik taksi, ada yang jalan kaki, ada yang dengan mobil, ada yang meninggalkan urusan yang lain. Berat kita untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal, yaitu sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita memasuki membahas tentang daurah cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yang insyaallah pada hari ini poinnya adalah lebih mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kalau ada waktu kita akan membicarakan lebih mengenal bid'ah. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku mewasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Wasam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dan untuk taat dan patuh kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba dari budak sahaya Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, maka akan melihat perbedaan, perpecahan, perselisihan yang sangat banyak sekali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ada penyakit yang akan terjadi di umat Islam. Perselisihan, perbedaan, ikhtilafan katsira, banyak sekali. Dan beliau tidak memberikan penyakit saja, tapi memberikan obat. Obatnya fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalau kalian melihat perselisihan yang banyak itu, perbedaan yang sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin, maka hendaklah kalian dengan sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah rasyidah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa iyyakum, kemudian beliau memberikan sebuah penyakit yang kedua,
wa muhdatsatil umur, yaitu sesuatu yang baru dalam agama, perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap sesuatu yang baru dalam agama disebut dengan perbuatan bid'ah. Nah, dari sinilah mungkin kita akan membicarakan kenapa kita mengajak para ikhwah sekalian dalam daurah ini cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai sunnah beliau, kita terlepas daripada penyakit yang pertama tadi, apa? Perselisihan, perbedaan yang sangat banyak. Salah satu sebab juga kenapa kita mengambil daurah ini dengan tema daurah cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah." Sesungguhnya Bani Israil akan terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Nanti di riwayat yang lain juga ada 73 golongan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Saya tadi bacakan kan depannya Imam Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi 73 golongan. Susah depannya, pintar-pintar semuanya. Ya, bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpecah belah menjadi 72 atau 73 golongan. Di riwayat Ibnu Majah, kenapa ana ingin menyebutkan riwayat Ibnu Majah? Di riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulluha finnar." Seluruhnya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa mereka? Wahiyah al-jamaah. Mereka itu adalah kesatuan kaum muslimin yang pada waktu itu adalah diaplikasikan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di riwayat Imam Tirmidzi yang Nabi menyatakan 73 golongan, Nabi mengatakan illa wahidah, kecuali satu yang akan selamat dari api neraka. Siapa mereka wahai Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Artinya yang mengikuti ajaranku pada waktu ini dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab inilah kenapa kita mengambil tema daurah cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk golongan yang selamat, golongan yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selamat dari api neraka. Karena Nabi menyatakan kulluha finnar, seluruhnya di dalam api neraka, illa wahidah, kecuali satu. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan kesatuan jamaah kaum muslimin, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain Nabi menjelaskan lebih jelas lagi, orang yang mengikuti ajaranku pada hari ini dan ajaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita selamat? Kita harus membicarakan tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Islam. Umat yang agamanya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kan kusempurnakan bagi kalian nikmatku, dan kuridhai bagi kalian agama Islam sebagai ajaran. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya agama Islam itu tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Kita hanya dituntut untuk mengikuti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih beliau bersabda,
taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan bagi kalian seperti putih, bersih, tidak ada tambahan, tidak ada kurangan. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, terang benderang, jelas. Agama Islam itu jelas. La yazighu anha ba'di illa halik, tidak ada yang melenceng dari ajaranku sepeninggalku nanti kecuali orangnya binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai agama yang sempurna, alhamdulillah. Tidak seperti agama-agama lain yang butuh ya kitab baru, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, nggak butuh. Kita cukup mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang seperti biasa kita akan definisikan sunnah tersebut. Sunnah secara bahasa disebutkan oleh ahli bahasa sebagaimana disebutkan di dalam kitab An-Nihayah li Gharibil Hadits yang dikarang oleh Ibnu Al-Athir. Artinya at-tariqah was-sirah. Sunnah artinya adalah jalan dan sejarah. Sunnah Nabi Muhammad SAW artinya adalah jalan dan sejarah. Itu artinya secara bahasa. Sedangkan kalau kita lihat secara istilah syariat, maka penggunaan kalimat sunnah di dalam syariat Islam ada 4 makna. Catat baik-baik. Penggunaan istilah syariat Islam, penggunaan lafaz sunnah di dalam syariat Islam ada 4 makna. Yang pertama, segala apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang ada di dalam Al-Quran berupa perintah ataupun larangan, dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut dengan sunnah. Contohnya bagaimana ini? Contohnya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Artinya, barang siapa yang benci dengan sunnahku. Maksud sunnah di sini apa? Segala yang ada di dalam Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukanlah termasuk golonganku. Kemudian arti kedua pemakaian sunnah di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang bermakna hadis apabila digandengkan dengan Al-Quran. Kalau ada di dalam dalil-dalil Al-Quran atau hadis kata-kata sunnah digandengkan dengan Alkitab, maka itu maksudnya adalah hadis. Jadi arti yang kedua apa? Hadis apabila digandengkan dengan Alkitab. Apabila digandengkan dengan Alkitab. Contohnya bagaimana ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inni taraktu fikum amrayn. Ma ini i'tasamtum bihi falan tadillu abada, kitaballah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wahai manusia, aku telah tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Selama kalian berpegang kepada 2 perkara tersebut, maka kalian tidak akan sesat selamanya. Kitaballah, kitab Allah, wa sunnati, dan sunnahku. Berarti maksud sunnah di sini apa? Hadis. Kenapa? Karena digandengkan dengan Al-Quran. Itu arti sunnah yang kedua. Arti sunnah yang ketiga, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Arti sunnah yang ketiga yaitu sunnah paradok atau berlawanan dengan kata bid'ah. Sunnah lawan kata bid'ah. Tulis begitu. Sunnah artinya lawan kata bid'ah. Ini sebagaimana yang kita disebutkan tadi, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khalifah Rashidah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur.
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya perkara-perkara yang baru itu disebut dengan perbuatan bid'ah. Maka arti sunnah dalam hadis ini maksudnya adalah lawan daripada bid'ah. Paham para ikhwah sekalian? Baik. Arti yang keempat. Arti sunnah adalah maknanya sesuatu yang dianjurkan, dan ini biasa terkenal di perkataan ulama-ulama fikih. Sholat sunnah, ya. Kemudian misalkan bersiwak sebelum sholat sunnah. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Bersiwak di sini hukumnya adalah sunnah. Arti sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Jadi arti yang keempat adalah sunnah sesuatu yang dianjurkan. Kalau biasa didefinisikan di dalam ilmu fikih, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Taib para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang arti sunnah seperti itu. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kita setelah membicarakan kalau sudah paham arti sunnah, yang kita inginkan adalah arti yang pertama. Arti yang pertama apa? Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Intinya ajaran Islam. Yang kita maksudkan sunnah di sini adalah seluruh ajaran Islam. Ya, yang kita maksudkan di sini adalah seluruh ajaran Islam. Baik para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk lebih lanjut kepada ayat-ayat yang menunjukkan agar kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah, maka tidak salahnya kita definisikan bid'ah. Bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang dibuat. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dibuat tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara bahasa sesuatu yang dibuat tidak ada contoh sebelumnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Allah berfirman, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, aku bukanlah bid'an minar rasul. Aku bukanlah seorang rasul yang baru yang enggak pernah ada sebelumku. Kenapa? Karena Nabi ada sebelum-sebelumnya. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini maksud daripada bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan tadi dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Seperti itu pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal arda." Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Artinya tidak ada sebelum Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya arti bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dibuat tidak ada contoh sebelumnya. Taib, arti secara istilah syar'i. Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan, mendefinisikan bid'ah secara syar'i banyak sekali definisinya. Kita ambil yang paling mencakup seluruh definisi dan meninggalkan seluruh definisi. Artinya cukup dengan definisi ini insyaallah taala, yaitu yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Imam Syatibi rahimahullah berkata, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'ah. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Tudahi syariah
yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Artinya, silahkan catat, bid'ah secara istilah syar'i adalah jalan di dalam permasalahan agama atau metode di dalam permasalahan agama. Ingat, bid'ah itu hanya dalam masalah agama. Berarti mikrofon, kamera, sekolahan itu bukan bid'ah. Mobil, karena ketika ada orang bicara ini bid'ah, oh kalau begitu ente pakai onta aja karena Rasulullah SAW pakai onta. Enggak, bukan itu maksudnya. Enggak usah pakai pesawat ke Indonesia. Ya, pakai onta, enggak nyampe-nyampe ente. Ya, bukan, bid'ah itu di dalam permasalahan agama. Dalam masalah ibadah itu namanya bid'ah. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terusannya bid'ah adalah sesuatu metode di dalam masalah agama yang dibuat-buat, yang baru. Tudahis syariah, yang menyerupai syariat. Dia seperti syariat, tapi bukan dari syariat. Seperti misalkan orang-orang yang berkumpul setelah meninggal sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari mayit, ya. Kemudian nanti haulan, itu seperti syariat. Dibaca di dalamnya surat Yasin, Al-Fatihah, Al-Fatihah 4, La ilaha illallah, istighfar, ya. Seperti syariat, tetapi sebenarnya bukan syariat. Seperti sekarang misalkan orang yang baca-baca salawatan, padahal di dalamnya ada salawat syirik, ya. Berkumpul membaca, kadang-kadang disediakan air di depannya, kemudian nanti ini katanya airnya penuh dengan berkah karena habis dibacakan salawat ini, salawat burdah misalkan, atau salawat berjanji, atau salawat dibah misalkan. Ini disebut dengan perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena sesuatu yang menyerupai syariat dan bukan dari syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tulis lagi, dimaksudkan untuk dalam pengerjaannya, dimaksudkan dalam pengerjaannya adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Ana ulangi dari pertama, bid'ah adalah sebuah metode di dalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat. Dimaksudkan dalam pelaksanaannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana beri contoh. Doa keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kok sedikit sekali katanya, padahal Rasulullah SAW menyatakan siapa yang baca doa ini ketika keluar rumah, setan yang bersama dia, jin yang bersama dia akan kabur. Kemudian nanya, setan yang lain nanya, kenapa ente kabur sama orang tersebut? Gimana saya mau ganggu, lawak dia sudah diberikan hidayah, dia sudah dicukupkan oleh Allah, dia sudah dijaga oleh Allah. 3 pahala orang yang mendapatkan, yang membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Gimana saya mau ganggu? Akhirnya pulang dia, setannya pulang, kabur, ya. Kata orang ini, kok bacaannya sedikit sekali, Rasulullah SAW kasih saya tambah deh, nambah surat Al-Fatihah dibaca, ayat kursi dibaca, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dibaca, ya. Oh, kenapa? Karena ingin berlebih-lebihan dalam beribadah. Ini maksud daripada perbuatan apa para ikhwan sekalian? Perbuatan bid'ah. Jadi, ana ulangi sekali lagi, bid'ah adalah sebuah metode di dalam masalah agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat. Dimaksudkan dari melakukan perbuatan bid'ah tersebut adalah berlebih-lebihan di dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin melihat apakah benar bahwasanya Allah dan Rasulnya, kemudian para sahabatnya menginginkan agar umat Islam itu mengikuti sunnah dan menjauhi perbuatan bidah. Coba kita lihat ayat yang pertama.
ayat-ayat, poinnya adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim harus berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah. Dalilnya surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Artinya surat Al-An'am ayat 153. Dan ketahuilah sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah, ikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Apa maksudnya para ikhwas sekalian? Bahwasanya kita harus tahu jalan yang benar itu cuma satu, kebenaran itu cuma satu, la yata'addad, tidak dua, tiga, enggak, kebenaran itu cuma satu. Ya. Kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwasanya di sana memang ada jalan yang lain. Akan tetapi jalan yang lain itu semuanya sesat. Yang benar adalah jalannya Allah, kemudian dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya orang yang mengikuti jalan-jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan bercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Intinya kalau kita ingin bertakwa, ikutilah jalannya Allah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Qurtubi berkata, hadhihi ayatun azimah, ini adalah ayat yang sangat agung. Fa innahu lamma naha wa amara wa hadzara huna an ittiba'i ghairi sabilihi fa amara fiha bittiba'i tariqihi. Sesungguhnya Allah ketika melarang dan memerintahkan dan memperingatkan di sini tentang mengikuti jalan-jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan di dalam ayat ini untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa ambil faedah bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Artinya surat An-Nur ayat 63. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih akan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan terkena fitnah di dunia, atau kalau enggak di dunia, au yusibahum adzabun alim, akan terkena azab yang sangat pedih di akhirat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab beliau Al-Mufradat, beliau mengatakan, wal mukhalafatu an ya'khudha kullu wahidin tariqan ghaira tariqil akhar fi halihi wa qawlihi. Dan berhati-hatilah, ayatnya kan berbunyi, dan berhati-hatilah orang yang menyelisihi. Dan penyelisihan ini, kata Raghib Al-Asfahani, adalah mengambil selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam keadaan kehidupannya ataupun di dalam perkataannya. Pernah suatu ketika para ikhwah sekalian, Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, Malik, kenal ya Imam Malik, salah seorang imam yang 4 yang terkenal. Beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini bertanya, "Ya Aba Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Imam Malik, kunyahnya Abu Abdillah, di mana aku boleh berihram dalam masalah umrah ataupun haji? Kemudian Imam Malik menjawab, min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Dzul Hulaifah yang sekarang disebut dengan Bir Ali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram di sana. Kemudian si pemuda ini menjawab, inni uridu an uhrima minal masjid. Wahai Imam Malik, aku ingin mengerjakan ihram di Masjid Nabawi. Kemudian kata Imam Malik, la taf'al, jangan kamu berihram di sana. Fa inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Wahai Imam Malik, aku ingin, pemuda ini masih bersikeras dia, aku ingin berihram dari masjid, dari samping kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau dilihat, kan baik kan? Ya.
Baik kan dari kuburan Nabi Muhammad, dari masjid. Coba. Kemudian kata Imam Malik, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kamu lakukan, aku takut kamu mendapatkan fitnah. Orang ini bertanya, wa ayu fitnatin hadhihi? Fitnah apa yang akan aku dapatkan? Innama hiya amyal aziduha. Sesungguhnya ya, aku hanya menambah beberapa mil saja antara Masjid Nabawi dengan Bir Ali, hanya kan berapa mil saja, berapa kilo saja tambahannya, enggak banyak. Paham para ikhwan ceritanya? Kemudian Imam Malik menjawab, wa ayyu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah manakah yang paling terbesar daripada seseorang yang merasa dirinya sudah melakukan sesuatu kebaikan lebih baik daripada yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah kan perkataannya? Indah sekali. Fitnah mana yang lebih besar kalau dia mengatakan ini yang lebih baik wahai Rasulullah, engkau belum mengerjakannya, seakan-akan kan begitu. Makanya beliau kemudian mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasulullah SAW, mereka akan kena fitnah di dunia, dan juga kalau tidak di dunia akan kena azab yang sangat pedih di akhirat. Ini cerita disebutkan di dalam kitab Al-I'tisam yang diceritakan oleh Ibnul Arabi. Taib, yang ketiga, ayat yang ketiga, surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat yang menunjukkan akan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW ambillah, apa saja. Dan yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Ini kan jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengambil seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau sesuai dengan hawa nafsunya, mau enggak sesuai dengan hawa nafsunya, mau masuk akal, mau enggak masuk akal, mau sesuai dengan adat orang kampung, mau enggak sesuai dengan adat orang kampung, atau mau sesuai dengan gurunya atau kiainya, lagi ya, atau enggak sesuai dengan kiainya, maka pada saat itu dia harus mengambil apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang keempat, surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina, An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kalian. Jika kalian bersengketa dalam sebuah permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksud kembalikan kepada Allah dan Rasul apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedahnya, Pak. Kalau kita ya lagi debat dengan orang-orang yang pemikirannya nyeleneh, maka antum ajukan satu syarat. Kalau ada perbedaan, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yakin mereka nggak mau? Yakin nggak mau? Kenapa? Seperti misalkan ada orang debat dengan seorang Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akalnya. Kelompok-kelompok sekarang yang lebih mengedepankan akalnya, mereka itu disebut dengan Mu'tazilah. Apa saja yang tidak sesuai dengan akalnya mereka tolak, meskipun itu Al-Quran, meskipun itu hadits. Ya, maka kita ajukan sebuah syarat. Kalau kita berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maukah kamu menjadikan Al-Quran sebagai sumber standar dasar untuk jadikan sebagai rujukan? Pasti mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka mengatakan apa? Akallah yang bisa menentukan ini benar atau ini salah. Kita jawab, akal yang mana? Ya, yang akal Anda atau akal saya atau akal nenek saya yang di rumah?
Akal yang mana maunya? Ya, ini para ikhwah sekalian. Jadi, nah, faedahnya apa? Ketika kita ada sebuah permasalahan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Faedahnya, coba lihat ayat selanjutnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan orang kalau dalam sebuah permasalahan ada permasalahan di antara mereka, kemudian dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, itu menunjukkan keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kelima, surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agamanya. Imam Malik, kembali lagi kepada Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, man ahdatha fi hadhil ummah syai'an, barang siapa yang bikin ibadah baru di dalam umat ini, lam yakun alaihi salafuha, tidak ada contoh sebelumnya, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khanad din, maka dia secara tidak langsung sudah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati akan agama ini. Kalau orang menyatakan orang beribadah baru nggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, dia secara langsung sudah menyatakan, wahai Rasulullah, engkau belum sempurna menyampaikan agama ini, buktinya ada yang baru. Kan begitu, kan begitu maksudnya. Kalau seandainya ada orang bikin ibadah baru kemudian dikerjakan, apalagi sampai menyebarkan kepada orang lain, seakan-akan dia menyatakan, wahai Rasulullah, engkau telah mengkhianati akan ajaran ini. Padahal tidak ada seorang muslim pun mengatakan seperti itu. Kenapa? Apa dalilnya? Perkataan Imam Malik ini, beliau berdalil dari surat Al-Maidah ayat 3 ini. Kenapa? Karena Allah berfirman, kata beliau, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagiku, kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Selesai. Maka Imam Malik berkata lagi, fama lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dina. Maka apa saja yang bukan ibadah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, maka pada hari ini nggak bisa jadi ibadah. Apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah pada hari ini tidak bisa dijadikan sebagai ibadah. Nah, ini para ikhwah sekalian. Dan kadang-kadang para ikhwah sekalian, ini di sini ada sebuah kaidah. Suatu perkara, kalau suatu perkara tersebut bisa dikerjakan di zaman Rasulullah, ada peluang untuk mengerjakannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakannya. Padahal ada peluang dan tidak ada yang menghalangi untuk mengerjakannya. Tetapi beliau tidak kerjakan pada saat itu. Kemudian kalau dikerjakan di zaman sekarang, maka itu disebut dengan perbuatan bid'ah. Saya ulangi, kalau ada sebuah perbuatan amalan yang mana Rasulullah SAW mempunyai peluang untuk mengerjakannya, tapi beliau tidak kerjakan, dan tidak ada penghalang yang menghalangi beliau untuk mengerjakan itu, tetap juga beliau tidak kerjakan, maka kalau dikerjakan pada zaman sekarang yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, maka itu disebut dengan mengada-ngada dan perbuatan bid'ah. Saya beri contoh, Pak. Di zaman Rasulullah SAW yang meninggal sebelum Rasulullah SAW banyak nggak? Banyak. Di antaranya siapa? Istri beliau, Khadijah. Khadijah kan? Iya. Kemudian juga anak-anak beliau, Ruqayyah, Ummu Kulsum, bukan Ummi Kulsum, Ummi Kulsum penyanyi ya. Ummu Kulsum, ya, yang meninggalkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau punya peluang untuk mengadakan 1 harian, 2 harian, 3 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harian? Beliau punya peluang, tapi beliau, dan nggak ada yang menghalangi beliau, karena beliau yang mempunyai wewenang untuk memberikan syariat setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi beliau, tetapi beliau tidak kerjakan. Kemudian sekarang kita mengerjakannya, maka itu berarti mengada-ngada. Paham contohnya?
Ya, begitulah seluruh macam ibadah, seluruh macam bid'ah. Kalau seandainya Rasulullah SAW berpeluang untuk mengerjakannya, tapi beliau nggak mengerjakannya, maka kalau dikerjakan zaman sekarang, maka itu disebut dengan perbuatan bid'ah. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya ayat yang ke Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Ayatnya berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakan, ingat kalau ada di dalam bahasa dalam Al-Qur'an qul, itu kata perintah, katakanlah. Artinya apa? Siapa yang di sini memberikan perintah? Allah. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahkan untuk mengatakan kepada siapa? Umatnya. Katakanlah. Apa yang harus dikatakan? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian wahai umat manusia mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran orang yang mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Saya berhenti pada ayat ini. Sebagian orang ngaku saya cinta Rasul, bahkan ada kadang nasidnya cinta Rasul, ya kan? Buktinya apa? Ente ngaku cinta sama Laila, ibu-ibu nggak ada namanya Laila ya? Ya, buktinya apa para ikhwas sekalian? Harus ada contohnya, harus ada bukti nyatanya. Ya, sebagaimana dalam hukum fikih, al-yaminu ala al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Kalau dalam hukum peradilan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang ngaku-ngaku, oh si fulan ngambil duit saya, mana bukti kamu? Nggak ada bukti. Ya udah, berarti yang dituduh harus bersumpah, saya nggak ngambil. Selesai permasalahan. Itu hukum Islam seperti itu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal man angkar. Artinya harus ada bukti bagi siapa yang mengaku, yang menuduh seseorang, dan kalau seandainya nggak ada bukti, maka yang dituduh harus apa? Bersumpah. Selesai permasalahan. Nah, kalau seandainya kita ngaku cinta kepada Rasulullah SAW, bayinahnya apa? Buktinya apa? Bukti, salah satu buktinya adalah fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melarang seperti ini, dia kerjakan. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW memerintahkan seperti ini, dia tinggalkan. Itu bukan bukti cinta namanya. Ya. Cinta hanya di mulut saja. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Yang sekarang jadi permasalahan adalah seorang mungkin bisa menyatakannya cinta kepada seorang. Misalkan orang cinta kepada seorang laki-laki, cinta kepada wanita. Saya mencintai kamu, bisa. Tapi buktinya apa? Kalau seandainya nggak pernah berkorban untuk si wanita, itu nggak ada buktinya namanya. Jadi ketika seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, harus punya bukti, dan salah satu bukti nyatanya yang real adalah mengikuti Rasulullah SAW. Contoh misalkan seorang wanita mencintai Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada para wanita agar mempunyai sifat malu. Al-haya'u kulluhu khair. Ya, malu, sifat malu itu adalah seluruhnya baik. Nah, ini para ikhwah sekalian, seorang wanita harus mempunyai sifat malu. Enggak boleh dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa ada uzur. Enggak boleh dia berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Enggak boleh dia berjabat tangan karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Enggak boleh dia mempertontonkan dirinya di hadapan orang banyak. Nah, ini sifat malu para ikhwah sekalian. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa idza lam tastahi fastamashi. Jika kamu nggak malu, maka buatlah sekekeh hatimu. Ini para ikhwah sekalian. Nah, jadi kalau seandainya kita ngaku cinta-cinta kepada Rasulullah SAW, ikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang seperti ini, jauhi. Merintah seperti ini, kerjakan. Ya, bisa para ikhwah sekalian. Ini salah satu tanda atau apa namanya ayat yang menunjukkan bahwasanya kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ada syair, seorang ahli syair berkata, "Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Artinya, kalau seandainya kecintaan kamu benar,
maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, dia akan sungguh sangat taat. Kalau ngaku cinta Rasul, maka harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, yang ketujuh, yang terakhir ayat ini, surat Asy-Syura ayat 21 afwan. Surat Asy-Syura ayat 21. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang bisa membuat syariat bagi mereka berupa agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari ayat ini kita bisa ambil faedah bahwasanya kita harus mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti orang yang bikin syariat baru, orang yang bikin kelompok baru, orang yang bikin jalan baru, ya, tata cara salat khusyuk baru, kemudian tata cara beribadah kepada Allah dengan baru, gaya zikir baru. Enggak usah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir? Ikuti. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa? Ikuti. Ya. Cukup bagi kita. Nanti kita akan baca perkataan-perkataan para sahabat Nabi Muhammad SAW tentang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita sekarang, tadi kita bacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar ini, "Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ya, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena petunjuk beliaulah yang paling baik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang kedua, tidak semua hadis yang saya sebutkan. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, sebagaimana cerita dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menggambar sebuah garis lurus, ya, garis lurus garisnya. Kemudian beliau menggambar atau menggaris di sebelah kanan garis-garis lagi, garis banyak. Sebelah kiri garis lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi subulun, hadza sabilullah. Ketika beliau menggaris pertama, beliau mengatakan ini adalah jalannya Allah. Garis yang pertama lurus tadi. Kemudian beliau menggaris sebelah kanan, sebelah kiri, garis banyak. Beliau kemudian mengatakan hadzi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Ini garis-garis yang banyak ini semuanya lah jalan-jalan syaitan. Di setiap jalannya ada syaitan yang memanggil, ayo ikut jalanku, ayo ikut jalanku. Makanya antum lihat sekarang, ada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang benar, yang mulia, yang suci, yang bersih daripada khurafat, syirik, bid'ah. Ya, itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada jalan-jalan. Coba lihat sekarang, banyak orang yang mengaku menjadi nabi, banyak orang yang mengaku, ya, saya adalah wali Allah, ikutilah saya, akhirnya memperbolehkan bagi jamaahnya tidak sholat. Ya, ini semua syaitan yad'u ilaih. Itu adalah setan-setan yang mengajak orang ke jalannya masing-masing. Nah, ini para ikhwah sekalian, dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita ikut jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara kami, maka amalannya itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari perkara kami, maka amalannya tertolak. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memburukkan, mencela perbuatan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan hadisnya hasan dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yad'a bid'atahu." Artinya, sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi siapa? Setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Maksud daripada menutup pintu taubat adalah orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah itu sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Kenapa? Karena dia ketika mengerjakan bid'ah tersebut, dia menganggap dalam kebenaran. Seperti misalkan kita mengatakan kepada orang, "Bu, jangan khususkan Pak, jangan khususkan malam Jumat itu dengan suatu ibadah apapun kecuali yang ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW." Berarti baca Yasin juga dilarang karena mengkhususkan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Masa baca Yasin nggak boleh? Itu kan Al-Quran. Ente ajarannya sesat. Kenapa para ikhwah sekalian? Ini hadis jangan berbunyi seperti itu. Susah untuk bertaubat. Ya, orang pelaku bidah itu susah untuk bertaubat. Nah, itu dia. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya benar. Ya, susah. Sampai kadang-kadang ada yang nangis. Masa saya nggak boleh baca Yasin? Nangis sambil nangis, mempertahankan bid'ahnya. Subhanallah. Sedangkan sunnahnya nggak dikerjakan. Sunnahnya malam Jumat atau hari Jumat baca sholawat. Baca sholat. Hari Jumatnya siangnya setelah terbit matahari baca surat Kahfi. Nggak dikerjakan sunnahnya. Ya, benar-benar mempertahankan bid'ahnya, tapi ketika giliran mempertahankan sunnah nggak mau. Ini paling susah untuk bertaubat. Orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah itu susah untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia merasa benar. Dan kadang-kadang seperti nanti bulan Rajab ini bulan Rajab banyak sekali bid'ahnya ini. Salah satu saya mengadakan daurah ini juga karena ya ingin memberantas bid'ah di bulan Rajab. Di antaranya apa? Di antaranya puasa, kemudian perkumpulan Isra Mi'raj, ya, kemudian ada macam-macam ya di bulan Rajab ini. Ini para ikhwah sekalian, ketika kita katakan itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan serta-merta berarti Anda ya tidak mau untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam masalah Maulid. Ini para ikhwah sekalian, yang namanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bikin dosa yang baru lagi. Apa? Mengaku-ngaku ini kan sudah diajarkan oleh Imam Syafi'i. Mana ajaran Imam Syafi'i? Taib. Sekarang kita ingin membaca athar-athar, riwayat-riwayat dari salafus saleh, dari sahabat-sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian imam-imam tentang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Misalkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Perhatikan ini, setiap bid'ah itu sesat, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, meskipun manusia menganggapnya itu baik. Ini perkataan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi inilah ajaran Rasulullah SAW. Makanya beliau mengatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu sesat. Kata-kata kullu itu menunjukkan keseluruhan, seluruh bid'ah tanpa tersisa.
Nabi nggak mengatakan kullu bid'atin dhalalah illa kadza 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 kadza. Nggak mengatakan. Nabi tidak mengatakan setiap bid'ah itu sesat kecuali maulid, kecuali tahlilan. Nggak ada. Sebutkan kepada kita bid'ah hasanah satu aja yang disepakati oleh kaum muslimin bahwasanya itu bid'ah hasanah, satu saja. Nggak ada. Paling-paling mereka akan mengucapkan Al-Quran yang dibukukan. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Dan itu kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Paling-paling mereka akan mengatakan tarawih secara berjamaah. Nabi pernah mengerjakan secara berjamaah. Kata-kata kullu itu adalah kaidah kulliyah, umum, menunjukkan seluruh keumuman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada yang enggak mati, Pak? Ada yang enggak mati? Setiap manusia, pakai kata-kata kullu, setiap jiwa ya akan mati, akan merasakan kematian. Ada yang enggak mati? Kalau kita katakan juga kullu bid'atin dhalalah, kan sama pakai kata-kata kullu. Jadi seluruh bid'ah itu adalah sesat. Nabi yang bersabda kok. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Jadi ini perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian perkataan yang lain dari seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam beribadah tetapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada beristihad tapi penuh dengan bid'ah. Ya. Enggak manfaat kalau seandainya banyak-banyak tapi bid'ah semua, enggak manfaat. Mendingan 2 rakaat sesuai dengan sunnah daripada 1000 rakaat enggak sesuai dengan sunnah. Subhanallah, orang kalau lagi tarawih Pak 23 rakaat tuh capek enggak Pak? Capek ya. Di malam apa, di bulan, kalau enggak bulan nisfu Sya'ban atau bulan Rajab, orang bisa 100 rakaat. Dan itu diperjuangkan 100 rakaat. Kok bisa? Ya, tapi bid'ah semua. Mendingan 2 rakaat yang sesuai dengan sunnah daripada 100 rakaat tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dalam masalah ini banyak sekali. Beliau juga berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup ikuti, jangan bikin yang baru, sudah cukup bagi kalian. Ikuti aja, jangan bikin yang baru, cukup bagi kalian. Kan masuk akal, logis sekali kita mengikuti Nabi yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahamannya para sahabat Nabi Muhammad SAW juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup. Ya, cukup sudah. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayyuhan nas innakum satuhditsuna wa yuhditsu lakum. Wahai manusia, kalian akan berbuat bid'ah yang baru, dan kalian akan ada perbuatan bid'ah yang dibuat untuk kalian. Fa idza ra'aitum muhdatsatan fa alaikum bil amril awal. Jika kalian melihat sesuatu yang baru, maka hendaknya kalian kembali kepada generasi pertama umat Islam, Nabi dan para sahabatnya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi perkataan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau berkata kepada, memberikan wasiat kepada seorang laki-laki. Kata beliau, "Usika bi taqwallah." Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wal iqtisadu fi amrihi wattiba'i sunnati nabiyhi wa tarki ma ahdatsal muhditsun ba'du ma jarat bihi sunnatuh fa alaika biluzumi sunnatihi fa inna laka biidznillah ismah. Perhatikan, subhanallah. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan sederhana di dalam mengerjakan perintah-perintahnya, tidak terlalu berlebih-lebihan, dan ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tinggalkanlah atau meninggalkan apa yang dibuat oleh orang-orang yang membuat ibadah baru. Tutup Pak.
Anak-anak tutup ya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa'alaika biluzumi sunnati, hendaklah kamu selalu melazimkan dirimu berpegang teguh dengan sunnahmu. Fa innaha laka biiznillah ismah, sesungguhnya maka kamu akan mendapatkan sebuah penjagaan dari kesesatan. Kalau orang ya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari sebuah kesesatan. Sekarang antum lihat banyak sekali kelompok-kelompok sesat. Ada yang mengatakan sholat itu nggak wajib, ada yang mengaku Tuhan, ada yang menginjak-injak Al-Quran, ada yang mengatakan anjing hu akbar, ada yang mengatakan daerah alam bebas Tuhan. Subhanallah. Ya, ada yang mengatakan bercumbu dengan Tuhan. Banyak sekali kelompok-kelompok Islam yang kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Bagaimana kita mendapatkan ingin agar kita selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum ana tutup adalah ana ingin menyebutkan beberapa keburukan-keburukan perbuatan bid'ah. Ya, beberapa keburukan-keburukan perbuatan bid'ah. Wah, bangun semua nih. Kalau udah datang donat bangun semua, Bu. Ana akan menyebutkan keburukan-keburukan perbuatan bid'ah. Ya. Yang pertama, perbuatan bid'ah itu sesat berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbuatan bid'ah itu adalah sesat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah berarti dia mengerjakan sebuah kesesatan. Satu. Yang kedua, orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah telah keluar dari pengikutan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tadi surat Ali Imran ayat 103. Ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ini yang kedua, buruknya bid'ah. Orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah yang kedua ini, dia akan keluar daripada pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, buruknya perbuatan bid'ah. Orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah, dia sudah atau mengurangi konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Karena salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah mengakui bahwasanya tidak boleh dia beribadah kecuali dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, buruknya bid'ah. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dia sudah mencela agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Kalau dia berbuat bid'ah maka dia secara tidak langsung dia sudah mencela agama Islam. Kemudian yang kelima, orang yang berbuat bid'ah dia secara tidak langsung sudah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Yang keenam, orang yang berbuat bid'ah ini penting. Merekalah yang memecah belah umat. Ini enggak sekalian ustadznya bicara bid'ah lagi, enggak ada pembicaraan lain kayaknya. Orang-orang seperti ini saya ingin nanya, apa yang lebih penting daripada selain membicarakan ini? Sebutkan, coba kita sebutkan. Sebutkan pada saya baru kita akan membicarakan kepada teman-teman. Bid'ah, bahkan kadang-kadang kita dihina. Bicaranya cuma 3, TBC, tauhid, bid'ah, khurafat. Enggak ada yang lain. Subhanallah. Dan itu ada di kalangan kaum muslimin omongan seperti itu. Coba kita tanya kepada orang tersebut, ente kalau mau saya berbicara yang lain, apa yang lebih penting daripada 3 ini? Apa yang lebih penting daripada 3 ini? Tauhid, mentauhidkan Allah. Ya, bid'ah agar kita selalu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Khurafat agar kita jauh daripada khurafat, mistik sekarang berjamuran di Indonesia. Para penjahat
musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwah sekalian, merusak akidah manusia, merusak keadaan manusia. Sebab mereka lah dua yang asalnya suami istri saling mencintai jadi cerai-berai. Sebab mereka lah yang asalnya si laki-laki ingin menikahi si wanita yang soleha, kemudian dipelet dia menikahi wanita yang tidak soleha. Sebab mereka. Ya. Taib. Jadi orang yang membicarakan bid'ah, mereka lah yang ingin agar umat Islam satu di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini enggak, sebagian orang kadang-kadang enggak usah bicara bid'ah lah, bisa nanti kapan-kapan gampang, yang penting kita ngumpul-ngumpul dulu, nggak apa-apa ngumpul kepada orang musyrik, nggak apa-apa ngumpul dengan para dukun, nggak apa-apa ngumpulin aja, nggak apa-apa kumpulin aja, yang penting kan satu, kita harus satu dalam apa? Ya para ikhwah sekalian, ini jadi ada orang berkata kita bersatu dalam sesuatu yang kita sepakati dan kita saling memaafkan di sesuatu yang kita tidak sepakati. Nggak boleh seperti itu, kaidahnya sih nggak boleh. Kalau ada orang berbuat syirik kita maafkan, oh nggak apa-apa Pak, sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Ya para ikhwah sekalian, itu yang memecah belah umat. Coba bayangkan, kalau orang secara logika aja, kalau orang mengikuti Rasulullah SAW, satu enggak? Satu. Contoh misalkan, orang sholat mengikuti Rasulullah SAW, Ka'bahnya menghadap ke Ka'bah, sampai detik ini satu enggak Ka'bahnya? Satu. Kiblatnya satu. Karena mengapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Itu logika yang paling gampang. Kalau orang ikuti Rasulullah SAW, umat akan satu. Makanya perlu kita ingatkan tentang jangan sampai berbuat bid'ah. Makanya kita bicarakan agar orang tidak berbuat bid'ah, agar tidak terpecah belah. Ini enggak yang dibicara, yang katanya ngomong bid'ah itu yang memecah belah umat. Gimana para ikhwah sekalian? Ya. Taib. Kemudian para ikhwah sekalian, buruknya bid'ah juga. Orang kalau sudah berbuat bid'ah, itu sunnahnya akan hilang, pasti. Kalau sudah berkembang bid'ah di masyarakat, sunnahnya akan hilang. Contoh, saya beri contoh misalkan. Dan ini sesuai dengan perkataan seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wallahi la taghshuwannal bid'ah hatta law taraku syai'un minha turikatus sunnah." Perhatikan. Kata Mu'adz bin Jabal, demi Allah, kalian akan diliputi oleh perbuatan-perbuatan bidah yang banyak sekali. Sampai satu dari perbuatan bidah itu ditinggalkan, maka masyarakat akan mengatakan, oh, sunnah sudah ditinggalkan. Padahal itu adalah perbuatan bidah. Contoh sekarang, ana beri contoh. Ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang meninggal, para tetangga, kerabat bawakan makanan, ya, ngasih makanan kepada yang meninggal. Kenapa? Karena biasanya orang kalau dapat musibah itu jangankan mikir makanan, sedihnya aja belum hilang. Akhirnya dikasih oleh Nabi, bikinkan makanan. Ini sunnahnya seperti itu. Ini enggak, baru sehari sudah mendapatkan musibah harus mikirkan, saya minjem duit sama siapa ya, karena harus manggil orang, masak. Ya, besoknya sudah dapat hutang banyak, puluhan juta. Kenapa? Karena harus manggil orang, padahal baru dapat musibah. Akhirnya karena ini dikembangkan di masyarakat, sunnahnya tadi hilangkan di masyarakat, hilang pada ikhwas. Bahkan sekarang saya pernah ya diceritakan orang menghadiri tahlilan di Jakarta itu dikasih amplop. Makanya kadang-kadang itu sebagai pekerjaan, sebagai penghasilan. Oh, tahlilan di mana lagi nih? Dapat duit masalahnya, para ikhwah sekalian. Ya, nggak datang rugi. Lumayan 25.000 satu amplop, kan lumayan. Ya, 4 kali sudah 100.000 satu hari. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buruknya bid'ah juga. Perhatikan ini. Orang yang berbuat bid'ah itu tidak akan dapat telaga Rasulullah SAW. Telaga
Rasulullah SAW nggak akan dapat bid'ah. Maka Rasulullah SAW, dalilnya apa? Dalilnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ana faratukum 'alal haud wa la yarfa'anna rijalun minkum, thumma la yukhtalajunna duni fa aqulu ya rabbi ashabi, fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Aku adalah yang akan membagi-bagikan kalian ketika di telaga nanti. Dan sungguh akan diangkat beberapa orang dari kalian, ya. Kemudian mereka itu dihalau dariku, tidak bisa mendapatkan telagaku. Kemudian aku berkata, wahai Allah, itu adalah para sahabat-sahabatku. Kemudian dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu nggak tahu wahai Nabi Muhammad SAW, mereka telah berbuat baru setelah engkau. Telah berbuat bid'ah setelah engkau. Jadi orang yang berbuat bid'ah tidak dapat telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini para ikhwah sekalian, yang terakhir, orang yang berbuat bid'ah itu terlaknat, dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fiha aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in." Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalamnya atau menyediakan orang untuk berbuat bid'ah, menyediakan rumahnya, ya, menyediakan tempat untuk orang berbuat bid'ah, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian para ikhwah sekalian, apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali kepada para ikhwah, maka berpegang teguhlah kepada sunnah, jauhilah perbuatan bid'ah. Insyaallah setelah ini kita memahami apa arti sunnah dan apa arti bid'ah. Demikian apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sebelum pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.